Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam kali ini kita dipertemukan kembali di dalam kajian khusus bulan Ramadan, di mana malam ini kita telah sampai di malam yang ke-20. Adapun fadilah salat tarawih di malam tanggal 20 ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fil lailatil 20, dan di malam tanggal 20 yu'ta mithla sawabis syuhada was sholihin. Orang yang melaksanakan salat tarawih di malam kali ini, dia diberi pahala oleh Allah seperti pahala yang telah diberikan kepada orang-orang yang syahid dan kepada orang-orang yang soleh. Adapun pahala atau fadilah salat tarawih besok malam tanggal 21, wa fil lailatil hadiyati wal 20, dan di malam tanggal yang ke-21, banallahu lahu baitan fil jannati minan nuri. Orang-orang yang melaksanakan salat tarawih besok malam tanggal 21, oleh Allah ia dibangunkan satu rumah yang ada di dalam surga, yang mana bahan daripada rumah itu adalah cahaya. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini dijadikan amal ibadah yang makbulah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat dakwah media Aswaja, ada satu kabar, ada satu berita di mana berita ini membuat Al-Fakir sangat ingin untuk memberikan komentar. Sebuah kenormalan yang baru, dan Anda menuding bahwa itu adalah sebuah konspirasi. Anda punya data? Ada. Silakan. Ya, jika Anda, gini, saya balik lagi ke pola pikir ini ya. Masyarakat Indonesia percaya sama agama nggak? Mayoritas. Masyarakat Indonesia percaya sama Tuhan nggak? Mayoritas. Saya berani bilang agama itu salah satu teori konspirasi juga, karena tidak ada bukti-bukti sains. Kita bicara COVID dulu sebentar. Ya, tapi ini kita bawa mindset kita agak lebih luas lagi. Jadi agar orang-orang tidak langsung mengira teori konspirasi itu adalah sebuah hal yang halu. Kalian tidak bisa double memakai standar ganda, menuduh orang yang percaya teori konspirasi adalah orang yang halu atau orang yang bodoh segala macam. Tapi Anda masih sangat percaya sama agama, sementara agama semua itu apakah ada data faktualnya? Tidak ada kan, semuanya masih berdasarkan. Karena ini sudah menyinggung kepada agama. Ada salah satu orang yang mengatakan bahwasanya agama itu adalah sebuah konspirasi, yang mana agama itu tidak bisa dibuktikan secara sains. Perlu diketahui ikhwananal muslimin rahimakumullah, agama kami adalah agama Islam. Agama Islam adalah satu agama yang rasional, di mana sudah ditemukan di dalam agama Islam ini sendiri banyak sekali hal-hal yang ada di dalam kitab suci kami Al-Quran, bahkan juga yang ada di dalam Al-Hadis, bisa dibuktikan secara sains, secara teknologi yang terbaru. Jadi kalau mengatakan bahwasanya agama itu adalah konspirasi, ini hanya sebuah perkataan orang-orang yang tidak tahu kepada agama itu sendiri. Bisa dikatakan ini adalah pemikiran yang bodoh. Dan ini bukan pemikiran pertama kali bukan pemikiran pertama kali yang dia keluarkan. Ini adalah suatu peranakan atau suatu kopian, suatu tiruan yang pernah dikeluarkan oleh orang-orang sebelumnya. Alhamdulillah. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran terdapat penjelasan tentang proses pembuahan seorang anak yang ada di rahim seorang ibu. Dari proses pembuahan sampai melahirkan disebutkan di dalam Al-Quran. Itu 1400 tahun yang lalu, ketika umat manusia masih belum mengetahui bagaimana proses terjadinya kandungan. Yang kedua, ada satu penemuan yang terakhir ini adalah bertemunya dua lautan, yang satu asin, yang satu tawar, akan tetapi keduanya tidak bercampur menjadi satu. Ini pun juga sudah disebutkan oleh Al-Quran semenjak 1400 tahun yang lalu. Dan juga tentang peristiwa penelitian mumi yang ada di Mesir, itu juga sudah dijelaskan oleh Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Jadi kalau kita mengatakan agama itu tidak bisa dibuktikan, ini Islam.
agama Islam. Sudah banyak profesor-profesor yang ada di luar sana, mereka memeluk Islam dikarenakan penelitian yang mereka lakukan ternyata sudah ada di dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, yaitu Sayyiduna Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu, ketika manusia masih belum memiliki teknologi apapun. Jadi harap kepada siapapun Anda yang mengatakan agama hanya sebuah konspirasi, Anda harus meminta maaf kepada masyarakat Indonesia, kepada rakyat Indonesia, karena rakyat Indonesia adalah rakyat yang beragama, rakyat yang bertuhan. Kepada siapapun Anda harus meminta maaf, kepada agama yang manapun Anda harus meminta maaf. Terlebih lagi kepada kami, umat Islam yang ada di Indonesia, yang secara tidak langsung telah Anda sakiti hatinya dengan mengatakan agama hanya sebuah konspirasi. Perlu Anda ketahui, kalau kita membahas tentang ilmiah, tentang teknologi yang ada di dalam Al-Quran, maka Anda tidak akan pernah merasa dikecewakan oleh Al-Quran itu sendiri. Sebab segala sesuatu yang ada di dalam Al-Quran itu bisa untuk kita buktikan secara teknologi. Pelajarilah Al-Quran. Anda mengatakan agama ini tidak bisa dibuktikan secara sains. Banyak orang meneliti tentang agama, mereka tidak menemukan apa-apa, menemui jalur buntu. Mungkin yang melakukan penelitian mereka masih belum benar-benar tahu tentang agama itu. Banyak orang yang mempelajari Islam, akan tetapi mereka masih belum mengetahui Islam yang sebenarnya. Sehingga mereka ketika ditanya, kamu tahu Tuhan, kamu tahu Allah? Saya mendengar, saya tahu Allah dari orang tua saya, dari guru saya. Saya tidak tahu secara langsung. Saya tidak tahu. Itu orang-orang yang tidak melakukan pendekatan-pendekatan di dalam Islam. Ada banyak cara di dalam Al-Quran, di dalam Islam. Kalau kita ingin mengenal kepada Tuhan kita, ingin mengenal kepada Allah, ingin mengenal kepada Sang Khalik, ada tata cara di dalam Islam. Tempuh itu terlebih dahulu. Tempuh jalan ini terlebih dahulu, baru kita akan mengenal siapa Allah. Baru kita akan tahu siapa Allah, kebesaran Allah, kemahaesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda harus meminta maaf kepada umat Islam, kepada seluruh rakyat Indonesia yang beragama yang telah Anda sakiti mereka semuanya. Ingat, Indonesia adalah negara yang berbudaya, Indonesia adalah negara yang beragama. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.